Untuk selanjutnya kita akan langsung saja kepada materi inti kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Bapak Dwi Rudi Setiawan, ya, selaku pengembang dari aplikasi Simpakin. Ya, kepada Bapak Rudi, apakah sudah bisa on cam? Baik, Pak Purnomo, sudah Siap. bisa. Ya, baik Pak, siap. Ya, ya Bapak Rudi ini selaku pengembang dari aplikasi Simpakin, ya, Pak Rudi diantaranya, ya. Yang pada saat ini Simpakin ini kalau tidak salah berfokus nih pada jabatan fungsional guru-guru yang berada di golongan 4B ke atas, ya, begitu ya Pak Rudi, ya. Ya, baik, tentu ini adalah sesi yang sangat tunggu-tunggu oleh para hadirin kita, ya. Untuk itu kepada Bapak Dwi Rudi Setiawan, ya, kami persilakan Pak untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan aplikasi Simpakin. Pada Bapak Rudi dipersilakan Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini mungkin saya langsung ya, bagaimana cara Bapak Ibu nantinya menggunakan aplikasi Simpakin ini. Di mana aplikasi ini fungsi utamanya yaitu menyesuaikan dari pak konvensional ke pak integrasi. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya melalui gtk.kemdikbud.go.id/pak-integrasi. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman beranda yang seperti yang tampil di layar monitor, yaitu selamat datang di Simpakin, Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi. Nah, Bapak Ibu, di sini informasi-informasi terkait dengan Simpakin ini Bapak Ibu bisa baca. Nah, mulai dari latar belakang, kemudian dari persyaratannya, juga seperti yang dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yang pada saat sosialisasi pertama terkait dengan jabatan fungsional 4B ke bawah, itu menggunakan disepakati. Kemudian untuk jabatan fungsional 4B ke atas, menggunakan Simpakin. Seperti itu. Kemudian nanti di bawahnya jangan khawatir Bapak Ibu jika kebingungan, selain dengan memutar ini kembali, mungkin ini ada di YouTube ya, juga Bapak Ibu bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di video ini. Begitu juga di manual book, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak kebingungan terkait dengan cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sering ditanyakan, Bapak Ibu bisa membaca-baca pada bagian FAQ ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nantinya juga bisa melihat dasar hukum terkait dengan pak integrasi ini atau Simpakin ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, kita di sini saya akan membimbing bagaimana cara penggunaan aplikasi Simpakin ini untuk penyesuaian dari pak konvensional ke pak integrasi. Hal yang pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen terkait persyaratan untuk upload di Simpakin, seperti kita melihat di sini, yaitu mengunggah fakta integritas, lalu kemudian pak terakhirnya silakan disiapkan.
Namun untuk fakta integritas ini sudah kami siapkan template-nya di website sehingga nanti tinggal di-download dan tanda tangani materai. Terkait dengan pak terakhirnya, Bapak Ibu wajib untuk melampirkannya dan mengupload ke dalam sistem nantinya. Baik, langsung saja kita klik login. Kemudian akan diarahkan ke form login. Bapak Ibu silakan masukkan username, NIP, dan passwordnya adalah tanggal lahir Bapak Ibu. Seperti itu. Pastikan jangan salah. Jika salah, tidak bisa masuk ke aplikasi Simpakin ini. Dan ini saya coba untuk akun dummy ya Bapak Ibu. Ini bukan NIP sebenarnya. Jadi ini cuman NIP untuk uji coba di kesempatan kali ini. Baik, kita coba passwordnya, yaitu tanggal lahir dengan format YYYMMDD, yaitu tahun, bulan, lalu tanggal. Kemudian setelah itu, klik login. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendaftarkan di mana tombol daftarnya, tidak perlu Bapak Ibu, karena di sistem Simpakin ini kita integrasi langsung dengan CASN, sehingga nantinya Bapak Ibu tanpa harus meribetkan terkait dengan pembuatan akun lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian klik login. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman untuk memilih jabatan fungsional yang ada. Nah, jabatan fungsional silakan Bapak Ibu sesuaikan. Itu guru, pengawas, pamong, maupun penilik. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Karena jika memilih yang tidak tepat, ya nanti tidak bisa masuk. Jabatan tidak sesuai. Kemudian tinggal pilih guru, lalu pilih. Nah, setelah dipilih, Bapak Ibu akan diarahkan untuk melihat bahwa data Bapak Ibu di BKN atau di ASN akan seperti ini. Mulai dari nama, NIP, tempat dan tanggal lahir, lalu golongan ruang, berikut juga TMT, serta jabatan dan TMT jabatannya juga. Seperti itu. Jadi, wajib dipastikan Bapak Ibu data-data yang tampil di beranda ini adalah data-data Bapak Ibu yang benar. Karena apa? Karena kami mengintegrasikan dengan database dari server dari CASN, sehingga nantinya Bapak Ibu jika ada kesalahan dalam hal ini entah golongan atau jabatan, berarti Bapak Ibu harus mengupdate-nya di CASN seperti itu, bukan di aplikasi Simpakin. Maka Bapak itu perlu mengecek betul-betul terkait dengan data ini adalah hulu dari proses kedepannya, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu selanjutnya cuman ada ini tombol besar satu, yaitu isi pengajuan PAK. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik isi pengajuan PAK. Klik isi pengajuan PAK. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih dari salah satu 3 jenis PAK. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nantinya PAK konvensional ini akan disesuaikan ke PAK integrasi, yaitu PAK yang ada disepakati secara otomatis. Jadi dari mulai PAK format Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, lalu ada HPAK, kemudian ada PAK format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Nah, bagaimana bentuknya dari setiap format ini? Bapak Ibu bisa klik contoh. Seperti contoh format yang digunakan. Seperti ini untuk contoh angka kreditnya. Begitu juga untuk HPAK. Ini akan muncul contoh angka kreditnya seperti ini. Begitu juga PAK.
Pak Kemenpan nomor 84 tahun 1993 adalah seperti ini contohnya. Nah, mungkin nanti saya perbarui terkait dengan yang lebih bisa dapat terbaca. Seperti ini contohnya agar Bapak Ibu tidak kebingungan seperti apa pak yang akan yang dilampirkan pada form jenis pak ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak akan memilih ini, jadi Bapak Ibu langsung otomatis terpilih pada pak terakhirnya Bapak Ibu di simpaknya masing-masing. Contoh misal simpak guru, maka Bapak Ibu langsung diarahkan pada pak terakhirnya Bapak Ibu di simpak, sehingga kami juga integrasi juga pada simpak. Nah, untuk kemudahan Bapak Ibu jika sudah masuk ke simpak. Namun, jika belum ada di simpak, maka tampilannya adalah seperti ini, yaitu harus memilih jenis pak terakhir terlebih dahulu untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya adalah kita pilih salah satu jenis pak. Mari kita pilih salah satu terlebih dahulu. Kita pilih pak format Kemenpar RB nomor 16 tahun 2009. Kita pilih. Nah, di sini Bapak Ibu akan disajikan form yang harus Bapak Ibu input. Form yang harus Bapak Ibu input adalah yang masih kosong, yaitu seperti nomor pak terakhir. Nah, misal Bapak Ibu sudah ada di simpak, ini simpak sebelumnya, baik itu guru, pengawas, pamong, penilik, itu nanti otomatis akan terisi tanpa Bapak Ibu harus mengisi secara manual. Tapi sebaliknya, jika tidak ada, ya harus mengisi secara manual. Lalu selanjutnya ada nomor seri karpet. Nomor seri karpet ini kami ambil juga dari BKN. Jika BKN tidak ada, jika BKN itu ternyata statusnya kosong, maka akan kami kosongkan untuk isiannya. Kemudian pada masa penilaian, nah masa penilaian ini ada masa penilaian mulai dan masa penilaian selesai. Di masa penilaian mulai ini adalah masa penilaian selesai pada pak terakhir ditambah 1 hari. Nah, itu adalah masa penilaian mulainya. Kemudian untuk masa penilaian selesainya adalah 2022 Desember tanggal 31. Kemudian pada pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya, nah ini kami ambil langsung dari BKN ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari jenjang, jurusan, ini kami ambil dari BKN. Maka dari ini Bapak Ibu harus memperhatikan betul terkait dengan data-data yang ada di si ASN. Kemudian selanjutnya ada pangkat atau jenjang ruang TMT juga. Di sini 4D pembina tingkat 1, lalu TMT-nya 2018 10 Oktober tanggal 1. Kemudian jabatannya adalah guru madya, TMT-nya 2018 Oktober tanggal 1. Kemudian di sini ada masa kerja golongan. Masa kerja golongan ini otomatis kami hitung dari SK PNS-nya dari kemudian kami hitung berdasarkan juga TMT terakhir dari golongannya. Seperti itu. Sehingga didapatlah dari lamanya kemudian barunya. Ini tidak perlu Bapak Ibu isi. Kemudian pada jenis guru, nah, jenis guru ini langsung otomatis terpilih ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenis guru ini sebetulnya ini adalah pilihan, tapi otomatis terpilih ketika Bapak Ibu terdata di database bahwa jenis gurunya sudah ada sebelumnya, sehingga kami langsung tarik aja datanya. Jika kosong, Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai, apa itu guru kelas, mata pelajaran, ataupun bimbingan konseling. Ini jika guru. Untuk pengawas juga seperti itu, nanti jenis pengawasnya apa, bidangnya, lalu tugasnya, nah itu juga diisi sama. Kemudian ada tugasnya ini
inputan ya. Inputan ini otomatis terisi jika Bapak Ibu ada di dapodik data terbarunya. Jika tidak, maka Bapak Ibu bisa menginputkannya secara manual. Kemudian lanjut pada alamat. Nah, alamat ini otomatis kami tarik dari dapodik dan kami compare juga dari BKN. Nama sekolahnya, lalu kabupaten, kecamatan, lalu jalan. Kemudian ada alamat rumah. Kemudian ada alamat rumah. Lalu yang terakhir ada nomor WhatsApp aktif. Nah, ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Untuk kami bisa mengkomunikasikan secara langsung dengan Bapak Ibu, kami butuh kontak yang bisa dihubungi. Sehingga kami melampirkan nomor WhatsApp aktif. Dengan tujuan jika terjadi harus dikonfirmasi, kami akan mengkontaknya melalui nomor WhatsApp yang telah diinputkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama terkait form identitas, itu hanya itu. Selanjutnya, setelah semuanya diinputkan sudah selesai, ada bagian pada Romawi kedua yaitu penetapan angka kredit. Ini ada 2 poin besar yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menginputkan sesuai dengan pak terakhirnya Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan melihat dari pak yang diinputkan Bapak Ibu dengan pak yang diuploadkan dalam bentuk dokumen itu. Sehingga nantinya ketika kami sesuaikan ke pak integrasinya nanti cocok seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu menyebutkan mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan prajabatan, baik lama baru, lalu proses pembelajaran, kemudian pengembangan di publikasi ilmiah, karya inovatif, lalu itu akan terakumulasi secara otomatis jika mengisi inputan yang ada. Lanjut ke unsur penunjang. Unsur penunjang ini ada ijazah yang tidak sesuai, kemudian pendukung tugas guru memperoleh penghargaan. Nah, kemudian di sini akan terakumulasi juga menjadi jumlah unsur penunjang. Kemudian nanti semuanya jadi jumlah unsur utama ditambah jumlah unsur penunjang. Nah, ini untuk format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi Bapak Ibu jangan salah pilih. Kalau salah pilih, Bapak Ibu bisa kembali saja lalu klik saja batalkan. Misal Bapak Ibu salah memilih jenis pak. Kita klik batalkan saja, lalu klik isi pengajuan pak. Nah, nanti akan diarahkan kembali pada pemilihan jenis pak. Baik, kita teruskan lagi. Nah, pada bagian terakhir, nah ini Bapak Ibu yang tidak boleh terlewat. Pada bagian terakhir ini, Bapak Ibu wajib melampirkan pak terakhir. Nah, pak terakhir Bapak Ibu nanti diupload di sini. Pak terakhir Bapak Ibu wajib diupload di sini, nanti otomatis sistem akan memvalidasi terlebih dahulu. Mulai dari formatnya, lalu maksimalnya. Kemudian nanti juga harus mengupload fakta integritas. Fakta integritas ini juga sama, yaitu ukurannya maksimalnya PDF, ukuran maksimalnya 2 MB, lalu formatnya adalah PDF. Nah, Bapak Ibu wajib melampirkan dokumen tersebut, karena tanpa dokumen tersebut Bapak Ibu tidak bisa mensubmit ke direktorat untuk dilakukan perval seperti itu. Baik, itu untuk pak format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009.
Kita lanjutkan pada hapak, yaitu paknya masih dalam bentuk hapak. Ini Bapak Ibu nanti bisa klik pilih saja. Jika Bapak Ibu nanti masih dalam bentuk hapak, nanti Bapak Ibu harus menginputkan yang hampir sama sebetulnya inputannya seperti pada pemanfaat RP nomor 16, yaitu identitasnya tidak jauh berbeda alias sama. Kemudian nanti pada penetapan angka kredit itulah yang menjadi pembedanya. Pada penetapan angka kredit pada HAPAK ini ada poin-poin yang sedikit berbeda dari permintaan RP nomor 16 tahun 2009. Ini pada pembelajaran, pembimbingan ini seperti dijadikan satu. Untuk pendidikan sekolah masih sama, lalu ada diklat prajabatan, kemudian ada pembelajaran atau bimbingan, lalu ada tugas tertentu, kemudian ada PKB, ini ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, lalu ada karya inovatif. Kemudian pada unsur penunjang, ada ijazah yang tidak sesuai, ada pendukung tugas guru, lalu memperoleh penghargaan. Kemudian pada bagian terakhir, sama seperti pak yang lain, yaitu wajib melampirkan pak terakhirnya dalam format PDF maksimal 2 MB. Kita upload contohnya. Nah, ini 00 karena tidak kami isi ya. Kalau misalnya kita isi, nanti otomatis terisi seperti itu. Nah, itu untuk HAPAK. Jadi formatnya tidak jauh berbeda ya dengan yang ada di format pak permintaan RP nomor 16 tahun 2009. Nah, kemudian kita beralih ke pak format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Kita pilih, nah lalu akan disajikan form yang sama, yaitu dari keterangan perorangannya sama, tidak jauh berbeda, namun pada penetapan angka kreditnya ini berbeda. Nah, ini hanya ada poin beberapa. Kalau pada format nomor 84 tahun 1993, ini ada pendidikan sekolah dan memperoleh gelar jasa. Kemudian ada poin nomor 2 pada subpendidikan, ini ada diklat kedinasan serta memperoleh STTPL. Kemudian pada poin B ada proses belajar atau praktik bimbingan dan konseling. Lalu pada poin C ada pengembangan profesi. Silakan nanti Bapak Ibu isi. Kemudian ada pada unsur penunjang hanya ada satu poin, sehingga nanti Bapak Ibu langsung inputkan saja. Tinggal nanti copy atau salin dari pak terakhirnya jika pak formatnya nomor 84 tahun 1993. Kemudian nanti lampiran paknya juga sama, silakan Bapak Ibu menginputkan. Fakta integritasnya juga sama, nanti Bapak Ibu menginputkan. Kemudian untuk terkait dengan pak 84 seperti itu. Kemudian lanjut, kita tadi sudah ya. Ini kita contohkan dulu.
Nah, ini kita isi terlebih dahulu. Kemudian isi provinsi. Nah, Bapak Ibu pada alamat rumah ini jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nanti karena kita membatasi space-nya untuk eh, terkait dengan alamat rumah. Nah, kondisinya jika Bapak Ibu ternyata sudah melengkapi semua form yang telah disediakan, Bapak Ibu nanti jika sudah yakin, sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk submit ke direktorat. Nah, ini nanti akan diterima oleh tim verifikasi atau tim penilaian terkait dengan pengajuan Bapak Ibu terkait dengan penyesuaian dari pak konvensional ke pak integrasi. Seperti itu. Nah, dari itu seperti pada alur yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada sesi sosialisasi sebelumnya juga, bahwa setelah nanti di verbal oleh tim penilai, nanti akan dilanjutkan dengan tanda tangan oleh Bu Dirjen. Selanjutnya jika sudah, maka akan dikirimkan dokumen tersebut ke si ASN, hingga nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat di si ASN-nya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu terkait dengan pengisian ini, Bapak Ibu harus jangan sampai salah, karena nanti jika ada kesalahan, nanti jika kesalahan itu dapat diatasi oleh tim verifikator, ini nanti mungkin akan bisa disesuaikan. Namun jika ada kesalahan yang tanpa yang tidak ada dokumen yang sesuainya, maksudnya Bapak Ibu misal menguploadkan dokumen yang tidak sesuai dengan pak terakhirnya, nah itu nanti dari direktorat dari tim verifikator juga akan kesulitan terkait itu, sehingga nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk akhirnya seperti itu. Begitu juga dengan fakta integritas. Diperhatikan betul terkait dengan cara pengisiannya. Seperti itu. Baik, mungkin terkait dengan penjelasan cara bagaimana menggunakan aplikasi Sipakin untuk untuk penyesuaian dari pak konvensional ke pak integrasi, mungkin sudah saya cukupkan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Purnomo, silakan. Terima kasih Pak Rudi atas penjelasan tentang Simpakin ini ya.